الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian terakhir dari kitab Adhkarus Sabah wal Masa. Meskipun sebenarnya kitab ini sudah selesai kita kaji, tetapi di bagian akhir ada satu doa yang ini merupakan tambahan dari saya, bukan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi karena doa ini saya lihat sangat penting dan jarang doa ini dibaca orang, maka alangkah bagusnya untuk kita mempelajari doa ini dan diamalkan sehari-hari sampai kita menghafalnya. Kalau sudah hafal, maka kita tidak perlu lagi membaca dengan melihat tulisan. Dan doa isinya sangat-sangat lengkap sekali doa ini. Maka saya kasih judul doa muhimun, doa yang penting, nahfaduha, yang kita akan menghafalnya. An Qais bin Ubad, dari Qais bin Ubad, qala, dia mengatakan, Shalla telah salat Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir sahabat Nabi, bil qawmi, mengimami kaum. Salatan, satu salat, akhaffaha, yang dia meringankan salat, yaitu tidak lama-lama. Faka'annahum, maka seolah-olah mereka angkaruha, mengingkari salat tersebut. Faqala, maka Amr mengatakan, alam utimma, kankah aku menyempurnakan ar-ruku' wa sujud, ruku' dan sujud? Lalu mereka mengatakan, bala, ya. Qala, dia mengatakan, ama ketahuilah, ini sesungguhnya aku da'autu fiha, aku telah berdoa di dalam salat tersebut, berdoain dengan satu doa, kan Nabi yang adalah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yad'u bihi, beliau berdoa dengan doa tersebut. Nah, kemudian Amr bin Yasir membaca doa yang beliau sampaikan itu. Dan doa ini kemarin sudah kita baca bersama. Karena itu kita baca lagi bersama-sama. Monggo. Allahumma bi'ilmika al-ghaiba wa qudratika 'ala al-khalqi ahyini ma 'alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimta al-wafata khairan li wa as'aluka khashyataka bil ghaibi wasyahada wa kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wa as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha bil qada wa bardal 'aishi ba'da al-maut wa ladzata an-nadari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirratin wa la fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita pelajari doa ini. Kenapa? Karena satu doa yang diajarkan oleh Nabi sepantasnya untuk dipelajari maknanya, kemudian diamalkan atau dihafalkan. Dasarnya apa? Dasarnya hadis yang lain, di mana Rasul pernah mengajarkan satu wirid kepada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Setelah Abu Umamah mengetahui fadilah wirid tersebut, maka Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, ini wirid sangat dahsyat.
Apakah sepantasnya untuk kita pelajari? Maka beliau mengatakan, ta'allamhun, ya betul, kamu pelajari wirid ini yang sudah saya ajarkan. Wa'allimhunna aqibah, dan ajarkan wirid ini kepada keturunan kamu, mimba tiga setelah kamu. Hadis riwayat Tabarani dari Abu Umamah sahih. Nah, maka sepantasnya ada wirid yang penting, doa yang penting dari Nabi kita pelajari. Setelah itu kita amalkan dan kita hafalkan. Tapi sebelumnya kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi SAW, dalam kasus hadis ini dia mengimami sholat, tapi sholatnya ringan. Ringan itu tidak lama. Maka para sahabat mengingkari, ini sholat kok tidak lama. Berarti kebiasaan para sahabat sholatnya apa? Lama-lama. Nah, maka Ammar bin Yasir ketika diingkari, dia mengatakan, loh, salah saya apa? Kan rukuknya sudah sempurna, sujudnya sudah sempurna. Maka ringan tidak ada masalah. Yang penting sudah sempurna. Bahkan sebagian para sahabat mengatakan, kami melakukan sholat tidak lama-lama karena kami bersegera dari bisikan setan. Artinya khawatir kalau sholatnya terlalu lama, malah nanti setan masuk membisiki dalam hatinya sehingga sholatnya malah berambiang kemana-mana. Tapi bukan berarti bahwa saya menghasung kita untuk sholatnya ringan-ringan saja, jangan lama-lama, bukan ya. Tapi maksudnya kita lihat kondisi. Kalau kita bisa sholat lama dan khusyuk, maka itu lebih bagus. Tapi kalau kondisi menyebabkan kita tidak bisa sholat lama, maka sholat tidak usah lama-lama, yang penting khusyuknya. Misalkan antum sholat 25 menit, tapi pikirannya gerambiang kemana-mana, itu kurang bagus. Lebih baik antum sholat 10 menit, tetapi fokus 10 menitnya fokusnya total. Setannya tidak sempat untuk masuk ke dalam hati. Kenapa? Kita sungguh-sungguh dalam membacanya, fokus di dalam memperhatikan apa yang kita baca dalam sholat kita. Kalau bisa 25 menit itu fokus terus, bagus. Tapi kalau malah gerambiang kemana-mana pikirannya, nah itu tidak begitu bagus di situ. Baik, tentang Ammar bin Yasir ini, ada satu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wahdatu bihadi Ammar, pakailah petunjuknya Sayyidina Ammar. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Ya'la dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, maka Ammar bin Yasir ini ada satu hasungan dari Nabi kepada kita untuk mengikuti petunjuk beliau. Nah, salah satu petunjuk beliau yang kita temukan dalam hadis ini adalah beliau membaca doa yang cukup panjang ini di dalam sholatnya. Da'autu fiha bidu'a. Saya dalam sholat saya tadi yang kamu anggap ringan tadi, saya sudah membaca doa yang diajarkan Nabi. Maka termasuk satu petunjuk yang kita disuruh untuk menirunya adalah kita menghafalkan doa ini sehingga nanti bisa membacanya dalam sholat kita. Sementara kita belum hafal, kita bisa membacanya di luar sholat. Setiap hari dibuka pada halaman ini kita baca. Satu kali cukup nih. Insya Allah kalau setiap hari rutin baca satu kali. Lama-lama tanpa sadar akan hafal sendiri. Nah, kalau sudah hafal, nanti kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Ammar, dibaca pada saat sholat. Pertanyaan, da'autu fiha, saya berdoa di dalam sholat tersebut. Kapan membaca doanya ini? Membaca doa ini biasanya para ulama menghasungkannya adalah setelah tasyahud akhir selesai. Jadi bacaan tasyahud akhir selesai, habis itu sebelum salam, kita baca doa-doa seperti ini. Seandainya kita baca ketika sujud gimana? Boleh. Tapi kalau doanya panjang, maka sebaiknya di dalam sujud sholat yang sendiri. Kalau mengimami, jangan terlalu panjang. Nanti sujudnya terlalu panjang, malah membuat orang jadi merasa keberatan karena tidak seperti biasanya. Kalau sudah biasa panjang, silakan. Tapi yang biasanya cuma tasbihnya 5 kali. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Tasbih 5 kali nanti diganti dengan doa ini. Lebih panjang.
Maka nanti orang akan merasa heran, ini sujud apa kok lama sekali. Nah, malah apa? Kurang bagus untuk masyarakat umum. Tapi untuk porsi kita sendiri, salat sendiri silahkan. Tapi saya hasilkan, ini kalau mau dibaca dalam salat, dibaca saja sebelum salam dari tasyahud terakhir. Faedah berikutnya, di sini Sayyidina Umar mengatakan, bukankah aku sudah sempurnakan rukuk dan sujud? Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Karena adanya sabda Nabi bahwa orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud berarti sudah mencuri sholatnya. Yasriku sholatahu. Dia mencuri sholatnya sendiri. Beliau mengatakan akrabun nas, orang yang paling jelek mencurinya, alladzi yasriku sholatan, orang yang mencuri sholatnya sendiri. La yutimmu ruku'aha, tidak menyempurnakan ruku, wala sujudaha, tidak menyempurnakan sujud. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, maka dengan sebab inilah Sayyidina Umar beralasan, saya rukunya kan sudah sempurna, sujudnya sudah sempurna, sehingga saya sholat ringan nggak ada masalah. Ya gambarannya mungkin kira-kira sahabat Nabi biasanya satu kali sholat itu 25 menit misalnya, atau 20 menit. Nah ini diimami oleh Ammar bin Yasir hanya separuhnya, 10 menit. 10 menit mereka heran. Biasanya sholat 20 menit, kok 10 menit sudah selesai. 10 menit sebenarnya sudah sempurna, nggak ada masalah. Dan ternyata Rasulullah SAW sholatnya pun juga tidak selalu lama. Kadang-kadang beliau sholatnya ringan. Baik, sekarang kita pelajari doa yang panjang ini. Doa ini dimulai dengan Allahumma ya Allah bi'ilmikal ghaib, dengan pengetahuanmu terhadap keghaiban, wa qudratika, dan dengan kekuasaanmu alal khalqi, untuk menciptakan atau terhadap makhluk. Ahyini, hidupkanlah aku, ma selama alimta, engkau mengetahui, al hayata, kehidupan itu, khairan li, lebih baik untuk saya. Wa tawaffani, dan matikanlah saya, idza alimta, jika engkau mengetahui, al wafata, kematian itu, khairan li, lebih baik bagi saya. Ini menunjukkan bahwa kita pasrah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terbaik untuk kita, kita serahkan semua. Karena kita itu nggak tahu apakah lebih baik hidup ataukah lebih baik mati. Bisa jadi orang itu lebih baik mati daripada hidup. Kenapa? Hidup nambah dosa. Kalau mati, dosanya tidak nambah lagi. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih baik mati. Sekarang kita muslim, tapi kan kita nggak tahu nanti matinya muslim atau kafir. Alhamdulillah. Maka kalau orang mati saat ini tapi dalam keadaan muslim, nah itu jauh lebih baik daripada matinya nanti tapi dalam keadaan tidak muslim. Maka dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika membaca doa seperti ini tidak usah takut, wah nanti kalau ternyata betul saya cepat mati gimana? Enggak perlu takut. Kenapa? Karena mati dan hidup sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita dalam rahim ibu kita. Kita masih janin itu sudah dicatat oleh Allah, usia kamu sekian, usia kamu sekian. Jadi nggak usah khawatir, wah gara-gara saya baca doa ini betul-betul saya dimatikan oleh Allah, cepat mati. Nggak akan. Karena usia kita tidak akan berubah, sudah sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baca doa ini dengan yakin, nggak usah ragu-ragu. Kemudian dari sini kita ketahui bahwa Allah itu mengetahui perkara yang gaib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mafatihul ghaibi, kunci-kunci kegaiban. Mafatihul ghaibi, kunci-kunci kegaiban, khamsun, ada 5. La ya'lamuha illallah, tidak mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di esok hari selain Allah Ta'ala. Sekarang kita tahu panas, maka besok hujan, tidak tahu. Dan tidak mengetahui seorang pun apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah Ta'ala. Di USG katanya janinnya ini perempuan, sudah disiapkan baju-baju cewek, ternyata bayi lahir laki-laki. Ada itu, Pak.
Makanya dulu saya pernah dikasih seseorang itu baju bayi laki-laki. Kenapa? Karena bayi dia yang lahir ternyata perempuan, padahal sudah disiapi baju bayi laki-laki. Gara-gara USG-nya mengatakan laki-laki. Ya Alhamdulillah, saya jadi dapat hadiah. Ya. Gara-gara bayinya dia salah. Kemudian tidak ada yang mengetahui kapan terjadi kiamat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hadis yang menunjukkan bahwa kiamat terjadi tahun sekian, itu nggak usah diteliti, pasti dhaif dan pasti tidak sahih. Ada hadis mengatakan usia umat Islam sekian sekian sekian. Berarti dari hadis itu diambil kesimpulan tahun sekian akan terjadi hari kiamat. Nggak mungkin salah. Apa nggak mungkin benar? Itu hadisnya pasti dhaif atau pasti pemahamannya kita yang salah kalau seandainya hadisnya sahih. Kemudian tidak ada yang tahu suatu jiwa itu di tempat mana dia akan mati selain Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Panjenengan orang Bangkok, apakah matinya selalu di Bangkok? Nah, saya punya kakak sepupu orang Solo, ternyata matinya di luar Jawa, dikubur di luar Jawa. Nah, Allah yang tahu. Dan tidak ada seorang pun tahu kapan datang hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis ini adalah menafsirkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Surat Al-An'am ayat 59. Bagi Allah saja kunci-kunci keghaiban, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Di sini Allah menyebutkan mafatihul ghaibi. Sementara dalam hadis tadi Nabi mengatakan mafatihul ghaibi. Jadi boleh mafatihu T-nya pendek, boleh juga mafatihu T-nya panjang. Tihu sama saja. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci di dalam surat yang lain, yaitu surat Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah saja yang mengetahui kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Allah menurunkan hujan. Wa ya'lam ma fil arham. Allah mengetahui yang ada dalam rahim ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Suatu jiwa tidak tahu apa yang dia kerjakan besok. Kalau hadis Nabi tadi, seseorang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Kalau ayat ini, seseorang tidak akan tahu apa yang dia kerjakan besok. Jadi masing-masing kita besok mengerjakan apa? Tidak tahu. Kita punya planning, oh besok saya akan ke sana. Apakah harus terjadi? Tidak. Seringkali kita punya planning tetapi ternyata meleset. Karena memang tidak ada yang tahu apa yang kita kerjakan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nah, ini perinciannya dengan mirip dengan hadis yang sudah kita baca tadi. Itulah perkara yang gaib, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Kemudian di sini Allah mengatakan qudratika 'alal khalqi. Kekuasaanmu terhadap para makhluk. Artinya semua makhluk ini dikuasai oleh Allah. Kenapa? Karena ubun-ubun semua makhluk itu di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin, tidak ada binatang yang melata illa huwa akhidun binasiyatiha, kecuali Allah memegangi ubun-ubunnya. Maksudnya Allah menguasai terhadap dia. Ubun-ubun kita di tangan Allah. Sehingga kalau Allah tarik nyawa kita langsung sudah mati saat itu juga. Allah kehendaki ini pusing, tinggal diselempek sama Allah sudah langsung pusing. Nggak susah-susah Allah Subhanahu wa taala, bahkan nggak perlu nyontek. Cukup mengatakan tum selesai. Karena itulah kita pasrahkan urusan kita kepada Allah.
Kalau Allah mengetahui kehidupan lebih baik, kita minta hidup. Kalau Allah mengetahui kematian lebih baik, maka kita berpasrah sama Allah, dimatikan pun tidak ada masalah. Ini pasrah total kepada Allah seperti ini. Dan kalimat ini semakna dengan kalam Allah di dalam Al-Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Jadi kita pasrahkan untuk Allah. Berarti kita pasrah sama Allah saja. Kapan mau mati, kapan kita masih tetap diberi hidup, pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gini, manusia dikasih oleh Allah kesempatan waktu. Itu ada yang menggunakan dengan kebaikan, ada yang menggunakan dengan keburukan. Kalau kita gunakan waktu untuk kebaikan, maka menambah pahala. Tapi kalau kita gunakan waktu untuk keburukan, itu malah nambah dosa. Nah, sekarang lebih bagus mana? Kita usia panjang, tapi nambah dosa. Atau kita usia pendek, tapi nggak punya dosa. Kan lebih bagus usia pendek, tapi nggak punya dosa. Makanya kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum, orang paling baik, atau khairun nas, manusia paling baik, man tala umruh, orang yang usianya panjang, wa hasuna amaluh, disertai amal yang baik. Maka setiap hari dia melakukan kebaikan-kebaikan, pahala nambah, pahala nambah, pahala nambah. Kalau dia masuk surga, maka derajatnya tinggi, derajatnya naik. Wa syarrun nas, manusia paling jelek, man tala umruh, orang yang usianya panjang, wa sa'a amaluh, disertai amal yang jelek. Kenapa? Setiap dia nambah usia, nambah dosa, nambah dosa, nambah dosa. Karena itulah waktu itu sangat penting. Sehingga Allah di dalam Al-Quran bersumpah demi waktu berkali-kali. Wal asr, demi waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Wa al-laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Wal duha, demi waktu duha. Semua waktu oleh Allah disebutkan dalam sumpah-sumpahnya dalam Quran. Kata para ulama, ini menunjukkan pentingnya waktu. Waktu kalau digunakan untuk kebaikan, jadi kebaikan untuk kita. Digunakan untuk keburukan, jadi kerugian untuk kita. Maka waktu itu menurut para ulama adalah modal bagi setiap manusia. Untuk orang beriman, modal untuk mencari pahala. Bagi orang-orang kafir, fajir, munafik, fasik, maka waktu adalah modal untuk mencari dosa-dosa. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka mari kita pikirkan, apakah waktu-waktu kita gunakan untuk kebaikan berarti menghasilkan pahala, ataukah kita gunakan untuk dosa maka menghasilkan, untuk maksiat maka menghasilkan dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekaligus di sini saya teringat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Fajr, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Nah, malam-malam yang 10 ini menurut sebagian ahli tafsir adalah 10 hari dari awal Muharram. Nah, kebetulan kita sekarang sudah masuk pada 10 awal Muharram. Ketika Allah bersumpah dengan 10 awal Muharram, ini menunjukkan bahwa 10 awal Muharram adalah waktu-waktu yang mulia, yang utama. Maka marilah kita gunakan sebaik-baiknya waktu mulia 10 awal Muharram ini untuk menambah amal kebajikan. 10 awal Muharram, para santri kalau bisa mengkhatamkan Quran. Gimana caranya? 1 hari baca 3 juz, 10 hari khatam Quran. Ini seandainya semua pesantren menerapkan seperti ini sangat bagus. Di hari-hari mulia khatamkan Quran. 10 awal Muharram khatamkan Quran. Berarti programnya 1 hari baca 3 juz. 10 awal Dzulhijjah khatamkan Quran. Maka programnya sehari baca 3 juz. 10 akhir Ramadan khatamkan Quran. Maka 1 hari programnya minimal baca 3 juz. Para ulama salaf memuliakan 3 macam 10 harian. 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram, dan 10 akhir Ramadan. Nah, sekarang 10 awal Muharram di depan kita, di depan mata. Masih tersisa. Maka mari kita gunakan sebaik-baiknya. Perbanyak baca Qur'annya, tambah sholat duhanya,
tambah sholat tahajudnya, tambah sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya, terutama para santri karena dekat dengan masjid, kemudian mengetahui kapan qomatnya imam. Nah, maka menunggu imam qomat ini jangan disia-siakan. Ini waktu yang sangat mulia. Kamu doa sungguh-sungguh supaya diberi ilmu yang berkah oleh Allah. Doa, kemudian sholat 2 rakaat, doa lagi, sholat 2 rakaat, doa lagi, sampai imamnya datang. Sesuatu yang sangat bagus sekali. Hari Senin besok insya Allah tanggal 10 Muharram. Maka saya mengajak semuanya, termasuk saya dan anak-anak saya, istri saya, untuk puasa besok hari Senin. Puasa apa? Asyura. Karena menghapuskan dosa selama 1 tahun. Maka tolong istri dan anak diingatkan, besok Senin insya Allah kita puasa. Nah, maka semuanya siap. Okay? Hari Sabtunya kita siap, hari Ahadnya kita siap, Seninnya kita rame-rame puasa Asyura sebagaimana disunatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Wa as'aluka, dan aku minta kepada engkau, khasyataka, takut kepada engkau, fil ghaibi, baik ketika gaib, wa syahadah, maupun ketika terang-terangan. Wa kalimatal haqqi, dan aku minta kalimat kebenaran, fir ridha, pada saat ridha, wal ghadab, dan pada saat marah. Maksudnya kita minta kepada Allah supaya dalam hati kita dikasih khasyah. Khasyah itu takut sama Allah. Baik kondisi kita gaib, maksudnya kita lagi sendiri, tidak ada yang melihat. Kita berada di kamar, tidak ada orang, itu berarti gaib. Kita berada di kamar mandi, tidak ada yang melihat, berarti itu gaib. Kalau syahadah, ketika kita bersama orang lain, di majelis ilmu ini namanya syahadah, di pasar ini syahadah, di masjid banyak orang syahadah. Nah, kita minta kepada Allah supaya khasyah ini muncul setiap saat. Kenapa? Khasyah adalah ghayatul ibadah. Puncaknya ibadah itu adalah takut sama Allah. Sebagaimana Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, itu ada seorang ulama sufi, ahli ibadah, apakah dia punya ilmu? Maka Imam Ahmad mengatakan, bukankah ilmu itu dituntut untuk menjadi seperti dia, yaitu orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu dituntut bukan untuk menjadi pembicara seperti saya, bukan. Nggak ada gunanya kita banyak bicara, hafal hadis banyak, Quran 30 juz lancar total, tidak ada salahnya, tapi tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada gunanya. Lebih berguna orang-orang yang dalam hatinya ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan al-khasyatu ra'su kulli khair. Takut sama Allah adalah kepala segala kebaikan. Kunci segala kebaikan itu adalah takut sama Allah. Adanya orang tidak mau mencuri, kenapa? Ada khasyah. Adanya orang tidak mau berzina, kenapa? Adanya khasyah. Adanya orang rajin tahajud, kenapa? Adanya khasyah. Kalau orang tidak punya khasyah, tidak punya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan semangat untuk ibadah. Tidak akan semangat untuk mengumpulkan pahala. Tidak ada semangat untuk memaksa diri melakukan kebaikan-kebaikan. Karena melakukan kebaikan itu perlu dipaksa. Jam 2 kita bangun, pasti nafsu akan mengatakan masih jam 2, tidur saja. Jam 3 kita bangun, nafsu mengatakan masih jam 3, adzan subuhnya sekarang 4:30, udah nanti aja bangunnya. Nah, itu nafsu kayak begitu. Tapi orang kalau punya khasyah, maka khasyahnya ini menyebabkan dia semangat. Jam 3 bangun. Kenapa? Meskipun subuhnya mundur sekarang 4:30, tetap biasanya bangun jam 3, bangun jam 3. Nggak usah diubah jadwalnya. Kalau memang sudah biasa bangun jam tersebut. Nah, ini sesuatu yang bagus munculnya gara-gara khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud kalimat al-haq, kalimat yang benar. Maksudnya kita minta supaya Allah jaga mulut kita sehingga tidak pernah mengatakan kecuali yang baik-baik, kecuali yang benar-benar, kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika ridho maupun ketika marah. Artinya banyak orang yang ketika marah itu ngomongnya nggak terkendali. Nah, maka kita minta sama Allah, ya Allah, saya kondisi marah maupun tidak, saya minta Engkau jaga mulut saya
sehingga kalimat saya selalu hak, selalu kebenaran. Seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah ada perintah dari Nabi, kalau kita sedang marah, hendaklah kita diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Seseorang kalau marah, hendaklah diam. Kenapa orang marah disuruh diam? Karena seringkali orang marah tidak mengendalikan diri. Akhirnya ngomongnya tidak teratur. Nah, maka disuruh diam. Boleh kita ketika marah ngomong, asalkan kita ingat bahwa kita harus mengendalikan ucapan. Ada orang marah tidak bisa mengendalikan ucapan, akhirnya mendoakan keburukan sama anaknya yang dimarahi. Malaikat yang ada di situ mengatakan, amin, jadi buruk anak itu. Tapi kalau bisa mengendalikan ucapan, silakan. Marah ngomong gak apa-apa. Konon Imam Sudes, Imam Masjidil Haram, itu ibunya marah gara-gara Imam Sudes kecil menyandung dengan kakinya makanan yang sudah disiapkan untuk tamu. Ada tamu disiapin makanan malah ditendang oleh Imam Sudes kecil. Ibunya marah, ini untuk tamu kok malah ditendang. Tapi dasar anak kecil ya nggak punya salah. Anak kecil memang lari-lari begitu. Maka ibunya marah sambil mengatakan, mudah-mudahan kamu jadi Imam Masjidil Haram. Malaikat mengaminkan, amin. Akhirnya jadi Imam Masjidil Haram. Itu ceritanya, sejarahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa benar, bisa tidak. Tapi ala kulli hal, kalau marah bisa mengendalikan ucapan, silakan bicara. Tidak bisa mengendalikan ucapan, diam saja sebagaimana sabda Nabi. Yang ketiga, wa as'aluka, dan aku minta kepada engkau na'iman, kenikmatan la yanfad, yang tidak akan habis. Wa qurrata 'ainin, dan penyejuk mata la tanqati', yang tidak akan terputus. Kenikmatan yang tidak akan habis itu hanya ada di surga. Kenikmatan di dunia tidak ada yang seperti ini. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqa. Surat An-Nahl ayat 96. Apapun yang ada pada kalian, kenikmatan-kenikmatan dunia yang fadl, semuanya akan habis. Berarti kenikmatan yang tidak akan habis ini adalah kenikmatan surga. Adapun penyejuk mata yang tidak akan putus. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah saya minta supaya saya bisa menjaga sholat. Kenapa? Sholat itu disebut penyejuk mata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalat. Dijadikanlah penyejuk mata bagi saya di dalam sholat. Sejuk mata itu maksudnya senang gitu. Hatinya senang, hatinya lega. Nah, itu maksudnya penyejuk mata begitu. Jadi Nabi itu artinya lega kalau melakukan sholat. Nah, maka maksud kita minta sejuk mata yang tidak akan terputus, maksudnya kita minta kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga sholat sampai akhir hayat kita. Karena banyak orang yang tidak bisa menjaga sholat. Dulu ketika santri, dia sholat 5 waktu. Setelah itu keluar dari pesantren, malah jadi orang rusak, lebih rusak daripada orang biasa. Akhirnya kadang sholat, kadang tidak. Na'udzubillah min syarr. Ada yang sholatnya masih terjaga 5 waktu. Tapi dulu ketika ngaji, sholatnya bisa 5 waktu ke masjid. Setelah tidak ikut ngaji lagi, akhirnya tidak pernah ke masjid. Ke masjid cuma sholat Jumat tok. Lainnya tidak pernah ke masjid. Nah, ini berarti tidak mendapatkan qurratu 'ainin la tanqati'. Dia mendapatkan penyejuk mata yang berhenti, yang putus. Nah, kita minta enggak seperti itu. Kita minta penyejuk matanya tidak terputus sampai kita mati, kita bisa melakukan sholat dan menjaga sholat kita. Maka tafsiran ini sama dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai penegak sholat dan juga dari keturunan-keturunanku.
Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu nggak muluk-muluk, minta dijadikan penegak sholat. Nggak mengatakan ya Allah jadikanlah saya terkuasa di seluruh dunia, jadikanlah saya tenar di seluruh dunia, enggak. Tapi minta dijadikan sebagai penegak sholat. Kemudian wa as'aluka, dan aku minta kepada engkau ar-ridha, ridha bil qada, dengan takdir. Wa bardal aisy, dan dinginnya kehidupan. Maksudnya nyamannya kehidupan. Ba'dal maut, setelah mati. Wa ladzatan nadhar, dan lezatnya melihat ila wajhik, kepada wajahmu. Wa syauqa, dan kerinduan ila liqa'ik, untuk berjumpa kepadamu. Fi ghairi dharra, tanpa kemadaratan, mudirratin, yang memadarati, wala fitnatin, tanpa fitnah, mudillatin, yang menyesatkan. Nah, di sini kita meminta kepada Allah 4 hal. Yang pertama, ridho dengan takdir Allah. Kenapa? Allah itu maha bar, maha baik, sehingga tidak mungkin Allah itu menetapkan keburukan, tidak mungkin. Allah menetapkan kita sakit gigi, kita sakit pusing, itu kebaikan. Kok bisa sakit kok baik, gimana? Karena sakit bagi orang muslim itu adalah penggugur dosa-dosa. Kalau kita tidak dikasih sakit sama sekali, justru keburukan untuk kita. Kenapa? Dosanya numpuk, nggak turun belas. Tapi Allah sayang sama kita, maka dosa naik oleh Allah dikasih sakit supaya dosanya turun. Nanti ada lagi dosa naik, kasih sakit lagi, dosanya turun. Itu untuk orang beriman. Karena itu minta supaya kita bisa menerima takdir dari Allah. Kemudian yang kedua, minta nyamannya hidup setelah mati. Karena setelah mati itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan nyaman di dalam kuburan, malaikat mengatakan nam sholihan, silakan tidur dengan nyaman. Atau kemungkinan yang kedua, disiksa terus-menerus oleh malaikat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka kita minta hidup nyaman setelah mati. Jangan sampai disiksa dalam kuburan. Kemudian kita minta kelezatan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya melihat wajah Allah di dalam surga. Terasanya lezat. Kalau melihat Allah di padang mahsyar sebelum masuk surga, terasanya bukan kelezatan, tapi kewibawaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah masuk surga, karena hati sudah longgar ketika masuk surga, maka melihat Allah, melihat wajah Allah, itu murni kelezatan total. Enggak ada lagi ketakutan sama sekali. Tapi kalau masih di padang mahsyar, kita masih mengalami ketakutan. Nah, orang musyrik itu melihat Allah di akhirat kelak, tidak hanya di surga. Di padang mahsyar juga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda. Kalau melihat Allah di padang mahsyar, itu masih ada perasaan ketakutan atau kewibawaan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka ketakutan. Tetapi kalau di akhirat, di surga, maka ini murni 100% kelezatan, dan bahkan tidak ada kelezatan yang lebih nikmat daripada melihat Allah di dalam surga. Allah mengatakan pada surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, al-husna, mendapatkan surga, wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan. Tambahan ini oleh Nabi ternyata ditafsirkan yaitu melihat wajah Allah. Dan para ulama mengatakan kalau orang-orang surga sudah melihat wajah Allah, mereka sudah lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan surga yang lain. Kenapa? Saking lezatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya sangat jelas sekali. Lezatan, kelezatan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan semua kita bisa melihat wajah Allah setiap hari di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita minta supaya bisa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang beriman. Cinta sama Allah. Orang kalau cinta pasti rindu ketemu. Antum punya istri, kemudian
Antum kerja di Saudi selama 2 tahun. Gimana rasanya? Istri yang dicintai ditinggal selama 2 tahun. Wah, rasanya shock, sangat rindu untuk berjumpa. Dikirimi fotonya lewat WA, wah sudah melihat sudah tenang hatinya. Tapi masih pengen langsung berjumpa dengan terang-terangan, dengan langsung. Badannya berjumpa dengan badan, tangannya bersalaman, nah, pengen langsung berjumpa. Itu kalau cinta betul-betul itu. Nah, kita minta juga supaya kita bisa rindu untuk berjumpa dengan Allah, berarti kita cinta total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Qayyim ketika mengomentari doa ini, beliau mengatakan doa ini menggabungkan antara sesuatu yang terbaik di dunia dengan sesuatu yang terbaik di akhirat. Di akhirat, nikmat paling baik adalah melihat wajah Allah. Di dunia, kondisi hamba yang terbaik adalah rindu ketemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tanda cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi meminta dua perkara yang paling baik untuk di dunia dan di akhirat. Tapi kadang-kadang orang saking rindunya sama Allah itu jadi madharat. Orang saking rindunya sama Allah ketika membaca ayat Quran tambah rindunya akhirnya langsung pingsan. Begitu dia siuman, dilanjutkan ayat yang dibaca tadi, tambah rindunya kepada Allah, langsung mati. Itu banyak ulama kayak begitu. Contoh, Fudail bin Iyad, seorang ulama sufi terkenal. Ini sufi yang apa? Yang ahli sunnah, bukan sufi yang sesat, bukan. Fudail bin Iyad punya seorang putra laki-laki. Ternyata anaknya tidak kalah ahli ibadahnya daripada bapaknya. Matinya anaknya Fudail bin Iyad gara-gara mendengar bacaan Quran. Di dalam sholat, kemudian dia mendengar bacaan Quran. Nah, muncul rindunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pingsan. Akhirnya dibangunkan supaya segera bangun. Nah, begitu bangun, ternyata pingsan lagi dan akhirnya mati. Nah, itu gara-gara apa? Saking dasarnya rindu sama Allah. Karena itu, supaya tidak terjadi seperti itu, bagaimana? Nabi mengatakan, fi ghairi dharra mudhirrah, tanpa kemadaratan yang memudaratkan kita. Jadi kita minta rindu untuk jumpa sama Allah, tapi jangan sampai mudarat. Karena ada yang saking rindu sampai mudarat. Orang itu bisa mati gara-gara saking susah. Dan orang itu bisa mati gara-gara saking senang. Sama saja, senang keterlaluan malah mati. Susah keterlaluan mati. Dalam biografinya Sayyidina Abu Bakar disebutkan mata kamadan ala Rasulillah. Abu Bakar itu mati gara-gara saking susahnya atas kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi susah sekali Sayyidina Abu Bakar ini mengetahui kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun hatinya tetap sabar, tapi susah karena ada orang terbaik mati. Berarti kita sudah pisah dengan orang terbaik itu. Nah, susah setiap hari bertumpuk-tumpuk, akhirnya menyebabkan kematian beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Wala fitnatin mudillah, dan kita juga berlindung dari fitnah yang menyesatkan. Nah, sekarang ini banyak fitnah yang menyesatkan, Pak. Facebook, YouTube, WA itu bisa menjadi fitnah yang menyesatkan. Orang dulunya setiap hari baca Quran, sehingga satu hari baca 1 juz itu sudah biasa. Dulu, ketika belum ada WA. HP-nya masih HP jadul dulu. Yang gedenya sak foto lempar batok jadi nonong ini. Nah, ini HP sekarang sudah nggak begitu lagi. Bisa untuk mencari ke sana kemari seluruh dunia. Nah, gara-gara itu dia asik dengan itu, akhirnya kebiasaan baca Quran setiap hari sudah lenyap. Dulu bisa khatam 1 juz, sekarang sudah nggak pernah lihat. Karena itu saya dulu pernah menulis setiap hari baca 1 juz sebelum buka WA. Kalau belum baca 1 juz, jangan buka WA dulu. Ini untuk mengingatkan saja teman-teman yang dulu rajin baca Quran. Kenapa? Gara-gara WA terus tidak rajin lagi baca Quran. Ini berarti termasuk fitnatin mudillah, satu fitnah yang menyesatkan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang menyesatkan.
Terakhir, Allahumma ya Allah, zayyinna, hiasilah kami bizinatil iman, dengan hiasan iman, karena tidak ada hiasan yang lebih baik daripada iman. Waj'alna, dan jadikanlah kami hudatan, orang-orang yang memberi petunjuk, muhtadin, yang mendapatkan petunjuk. Kenapa kita meminta supaya dijadikan pemberi petunjuk? Karena orang-orang yang memberi petunjuk itu pahalanya paling besar. Orang memberi petunjuk satu orang, maka selama satu orang ini melakukan kebaikan-kebaikan gara-gara petunjuknya, maka semua kebaikannya mengalir kepada orang yang ngasih petunjuk. Maka Rasulullah disepakati oleh para ulama, manusia yang paling gede pahalanya. Kenapa? Beliaulah yang memberi petunjuk pertama kali untuk umat manusia ini. Sehingga kita sholat, beliau dapat pahala. Kita baca Quran, beliau dapat pahala. Kita puasa, beliau dapat pahala. Kita menghadiri pengajian, Rasulullah dapat pahala. Pahala ini juga mengalir kepada guru-guru kita yang sudah mengajari kita. Fadilah datang ke pengajian, fadilah membaca hadis-hadis Nabi, fadilah menghafalkan doa-doa ajaran Nabi SAW. Nah, guru-guru kita juga mendapatkan pahala. Kenapa kita berdoa muhtadin? Supaya mendapatkan petunjuk. Karena sebagian orang ada yang hanya bisa memberi petunjuk, tapi dia sendiri tidak mendapat petunjuk. Ngomong pinter, tapi dirinya sendiri rusak. Hanya bisa ngomong, tapi tidak bisa melakukan. Omong doang. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadits yang sahih, Ataitu lailata usriya bi, pada malam Isra Mi'raj, saya mendatangi suatu kaum yang lidah-lidah mereka, bibir-bibir mereka digunting dengan gunting-gunting api neraka. Setiap kali digunting, bibirnya akan kembali lagi, gunting lagi, kembali lagi, gunting lagi. Maka Rasulullah tanya, wahai Jibril, itu siapa sih orang-orang kok disiksa kayak begitu, kasihan banget. Maka Jibril mengatakan, khutbah ummatik, itu adalah orang-orang yang ahli khutbah di antara umatmu. Mereka itu hanya mengatakan saja, tetapi tidak melakukan. Mereka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, tapi tidak pernah mengamalkan. Hadits riwayat Baihaqi dalam Syarhul Iman, derajatnya hasan. Nah, inilah rahasianya, kita minta kepada Allah bisa menjadi penunjuk kebaikan, tapi juga mendapatkan petunjuk. Ngomong bisa, tapi juga mengamalkan apa yang diomongkan. Mengajak orang tahajud, ya tahajud juga. Mengajak orang baca Quran 1 juz setiap hari, ya baca Quran 1 juz setiap hari. Jangan hanya ngomong saja. Ngomong saja apa gunanya? Orang-orang baik, orang-orang mendapatkan kebaikan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu ibarat lilin. Orang-orang dapat sinarnya, dia malah terbakar sampai habis, binasa total, nggak ada bekasnya. Maka jangan sampai seperti lilin seperti itu, kita tidak akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita sendiri, meskipun orang-orang malah mendapatkan kebaikan dari kita. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita ketahui bahwa doa ini memang sangat penting. Karena itu kita tutup kajian ini dengan membaca sekali lagi doa yang sudah kita pelajari. Monggo. Allahumma bi'ilmika al-ghaiba wa qudratika 'ala al-khalqi a'yini ma 'alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimta al-wafata khairan li wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyahadati وكلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين صلى الله وسلم وبارك على محمد